Oke, kita coba lihat 1 Yohanes 3 ayat 20. Apa yang kalian tentukan di situ? 3 ayat 20. Ablatif ya itu? Hah? Oke, coba baca dulu Yunannya. Hoti, Hean. Terus? Ya. Hemon, Kai, Noske, Panta. Ya. Nah, yang saya suruh apa? Descardias. Hati artinya ya. Oke, coba parsing. Jadi, feminim singular dari kata kardia yang artinya hati. Oke. Nah, itu kan genitif kan? Kasus dia. Menjelaskan kata apa ini? Hah? Hati yang besar. Jadi kalian bikin apa tuh? Separation atau source, comparison atau apa? Partitif. Komparasi siapa? Perbandingan. Iya, benar. Ya. Perbandingan. Lebih besar dari apa? Hati. Nih mesonnya ini kan. Oke. Atau di sini deh, greater, lebih besar daripada hati. Nah, lebih besar dari hati itu maksudnya menjelaskan kata apa ini? Kata lebih besarnya menjelaskan kata apa? Mesonnya ini. Predikat, ya kan? Nominatif kan? Predikat nominatif dari apa? Theos. Oh, Allah itu lebih besar daripada hati kita. Gitu. Komparasi ya. Yang lain buat apa? Nah, atributif, partitif. Oh, bukan. Lebih besar. Oke. And then nomor 2 apa? Lukas 6:13. Nah, itu apa itu? Partitif. Siapa yang bikin partitif? 2 orang. Yang lain? Belum kerjain. Oke. Partitif, right, benar. Coba ya, kita lihat. Ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang. 12 orang ini kan kumpulan kan? Iya, maka itu partitif. Jadi kan? Siapa? Yang lain-lain ini. Oke, ngerti, tapi ulang lagi. Gak apa-apa. Lihat autonnya itu. Kita klik kanan dulu. Ya. Nah, up auton ini kan artinya apa? Di antara mereka kan? Itu partitif dari 12 ini. Kumpulan 12 orang ini. Jadi mereka, Tuhan itu memilih 12 dari mereka. Jadi dari mereka itu kita nggak tahu berapa jumlahnya, tapi dipilih 12. Oke? Nah, ini namanya partitif. Masih bingung? Ya, berarti masih manusia lah.
Oke, jawab apa? Nomor 3 apa? Yohanes 17:14 ya. Kalian buat apa itu? Oke, kalau gitu kita bahas aja. Coba gini, pelan-pelan dulu, baca bahasa Indonesia yang pertama. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dunia membenci mereka. Karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kan udah jelas itu. Kira-kira apa itu? Aku bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kan yang saya tanya ektu kosmu dan ektu kosmu kan? Bukan dari dunia, bukan dari dunia. Berarti itu sudah menunjukkan apa? Rasa. Hah? Iya, source-nya. Sumbernya bukan dari dunia. Hah? Ya kan? Source kan? Itu aja kok susah sih kan? Apa? Sumber? Oh, asal. Ya, mirip-mirip sih. Source dan origin sama. Ya. Ya. Oke. Coba lihat sekarang, klik kanan, diagram dulu. Betul. Ektu kosmo, kan ada dua ya. Ektu kosmo menjelaskan kata apa? Emi atau esin. Ya kan? Itu. Jadi apa ini? Source, ya? Ya. Bahwa aku bukan dari dunia. Maksudnya Yesus asalnya bukan dari dunia. Nah, kok bisa ada muncul kata source atau asal? Karena kita belajar bahasa aslinya. Itu, ya. Oke. Nomor 4. Roma 10. Belum buka. Ayat 12. Sabar ya, Bu. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Pemisahan. Ririn apa? Pemisahan. Oke. Siapa yang setuju Ririn? Ini kan orang Yahudi dan orang Yunani. Apa? Enggak, pemisahan. Kan tidak ada lagi pemisahan antara orang Yahudi dan Yunani. Oke. Nah, itu separation. Karena sudah di dalam Kristus, tidak ada lagi pemisahan atau perbedaan-perbedaan yang tidak ada negatifnya ya. Oke, coba sekarang kita lihat sintaktik formnya Yudayo dan Heleneos. Ya, Helenos dengan Yudayo menjelaskan kata apa? Diastole, ya kan? No difference, perbedaan antara ya. Nah, ini Yahudi dan Yunani ini maksudnya separation, ya, pemisahan. Tapi no difference lagi, tidak ada perbedaan lagi. Sudah kan? Nah, itu latihan ya. Memang harus benar semua ya. 70 lah. Oke, ini sekarang buat PR ya. Buat PR. Roma 4 ayat 11. Peritomes itu artinya sunat. Circumcision, peritomes.
Nih ya. Simeon, Elaben, Peritomes. Nah, 3 itu aja deh. Simeon, Elaben, Peritomes. Iya, kata peritomes itu genitifnya ya, di parsing ditentukan. Peritomes. Ya, circumcision. Berarti kami apa itu cuma peritomes? Ya, sampai situ aja kata. Nggak usah yang lanjutnya, nggak usah lagi. 3 kata itu aja. Simeon, Elaben, Peritomes. Kan koma di situ kan. Nomor 2. Yohanes 17 ayat 15. Yohanes 17 ayat 15. Ektu kosmu sama ektu poneru. Ektu kosmu dan ektu poneru. Ya. Dan nomor 3 ya. Kisah Rasul 2 ayat 4. Kisah Rasul 2 ayat 4. Nah, di situ ada kata pneumatos, ya, betul? Iya, ada. Nah, Kata itu ada. ya satu itu aja, pneumatos, kata roh di situ atau roh kudus ya. Nah, itu tentukan genitif apa. Gimana kalau itu kata ke 3, 4? Kalau sesatu 15. Kalau sesatu ayat 15. Oke. Nah, ada kata ini aja. Ini diambil semua ya. Kriseos. Kriseos. Keti ya, Kriseos. Ciptaan. Creature. Creation. Ya. Oke. And then nomor berapa? 5. Oke. Nah, mau berapa ya? 20. Oke. Kalau aku sih sudah bisa dilihat ya, dikurangi. Kalau bisa berapa sih? Kalau bisa nggak usah ada PR. Kalau bisa ada Yohanes 16 ayat 28. Yohanes 16 ayat 28. Oke. Nah, di situ ada kata para tu patros 1 ya. Dan ya itu aja ya. Patros, father, para tu patros itu. Nah, itu genitif apa itu? Oke. setelah
Paratu patrosin. Ayat 2. And then, iya. Setelah kata pertama itu. Setelah kata awal bro. Oh, iya. Pasti agak bingung deh soalnya. Yohanes 7:48. Ayat 48. Nah, kata ini ekton erkoton. Ya, erkoton itu, erkonton. Lalu satu lagi ekton farisayon. Nah, dua itu. Ekton erkonton dan ekton farisayon. Belum. Nomor 8. sekarang 8 ya. 7. Lukas 12 ayat 7. Lukas 12 ayat 7. Nah, kata polon straution. Polon Lukas 12 ayat 7 ya. Ya. Straution yang di bawah itu ya, polon straution. Berapa nomornya? 7. Satu lagi ya. Ya, genap 8. Oke. Kisah Rasul 15:29. Kisah Rasul 15:29. Nah, di situ ada kata ini ya, eidoluton, aimatos, nikton, porneas, ya itu aja ya, 1, 2, 3, 4. Nah, tentukan itu. Nih ya, lihat sintaktik formnya 1, 2, 3, 4. Ini kan genitif ini semua. Ya, nah ini genitif apa? Edoluton, edolututon, aimatos, nikton, dan porneas. Porneas itu pecah bulan. Nikton itu strangled. Aimatos itu darah. Edoluton itu penyembahan berhala. 8 soal. Oke. Nah, sekarang kita langsung masuk soal berikutnya, latihan ya, atau PR kalian. Nomor 1 apa? Roma 11 saya. Bukan. Kita lanjut aja deh ya. Roma 11 ayat 3. 11 ayat 3. Oke. Tuhan nabi-nabimu telah mereka bunuh, mesbah-mesbahmu telah mereka runtuhkan, kan gitu kan? Hanya aku seorang diri yang mereka hidup, yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku.
Coba kita baca Yunani dulu ya. Kyrie, tus, Pak, bukan. Nomor 1 itu masuk 33. oh, misal 33. Iya, 33. Kata hobatos. Ah, salah ya. Coba bacalah. Hobatos, Pluto, Sophias, Gnoseos, Teu, Hos, ya. Oke. Sekarang RSV-nya apa nih? Kalau saya tanya Hobatos Pluto, itu RSV-nya apa? Nah, bisa kan? Of the deep of the riches, atau alangkah dalamnya kekayaan. Kai Sophias and wisdom. Kai Gnoseos Teu and knowledge of God. Ya. Hos Anesa Anese Raunita. How unsearchable, ya. Takrimata auto. His judgment. Okay. Kai anesis niastoi. How inscrutable. Artinya Alexander itu nggak bisa dipahami gitu ya. I hodoi auto. His way, atau jalan-jalannya. Oh, nih, sungguh tak terselami jalan-jalan. Nah, yang Bapak suruh apa? Probato. Oke, kita coba lihat ini ya. Obatos, diagramnya nih. Nominatif kan? Neuter, singular. Dari kata apa? Batos. Artinya apa? Dalam, depth, ya, kedalaman. Nominatif apa di sini? Iya, right. Absolute. Hobatos. Nih ya, hobatos. Alangkah dalamnya. Itu untuk apa itu? Kemarin. Absolute itu untuk apa? Dia berdiri sendiri tanpa ketergantungan dengan orang. Iya. Dalam hal ini, hobatos ini apa? Addressing kah? Atau sapa kah? Atau apa? Kagum ya, menyatakan kekaguman atau doa gitu ya misalnya. Oke. Udah itu ya. Absolut. Benar? Ada yang lain nggak? Kalau itu kan nominatif. Bukan vokatif. Perhatikan dia belum mereka. Ya, mirip seperti vokatif, tapi ini nominatif absolut. Ya sama. Independen ya absolut. Ya, oke. Ada yang bikin apa? Ini subjek. Lebih tepat absolut ya. Oke. Nomor berikutnya. Coba baca. Pantes ga umeis kuioi fotos st kai kuioi hemeras uk esmen nutos ude scotus. Nah, baca yang lancar. Pantes gar kuioi fotos hemeras ude scotus. Okay. RSV-nya, for you are all sons of light and sons of the day. We are not of the night of darkness or of darkness. Nah, kalau saya tanya
terjemahannya for you are all sons of light. Berarti bahasa Inggrisnya, bahasa Yunaninya for you are all. Berarti gar pantes humeis, ya kan? And then sons of light apa? Apa? Uoi photos, st ya. Kai and sons of the day. Uoi hemera. Ya. We are not of the night. Nuptos. Okay. Or of darkness. Skotus itu gelap ya. Nah gini-gini kan kalian sudah langsung hafal vocabnya. Oh photos itu terang, hemera itu hari, nuptos itu gelap, skotus itu gelap ya, nuptos itu malam. Pantes itu berarti semua, humes itu kamu, kalian ya. Huyoi itu anak-anak, huyos ya kan, anak-anak. Nah yang saya tanya kan photos ya kan, atau hemeras, atau skotus ya, atau nuptos. Itu semua sama fungsinya apa? Genitif apa itu? Coba lihat di sini ya. Nih, huyoi, photos, hemeras ya kan, anak-anak terang, anak-anak siang. Satu lagi skote gelap, lalu nuptos malam, ya kan, anak-anak malam. Nah itu apa? Genitive of description. Jadi kalau misalnya photos description terhadap uyoi, hemeras uyoi, ya. Skote. Oke, yang saya suruh ini aja lah ya, photos dan hemeras. Oke, berikutnya. Ya, sebetulnya kalau misalnya saya kasih tahu kalian nih, anak-anak siang atau anak-anak terang kan gitu kan artinya kan. Huyoi photos. Nih. Ini secara sintaksis atau Yunani kalian bisa terjemahkan. Ini adalah anak-anak terang. Lalu ini anak-anak siang. Gitu. Kalau kamu misalnya mengatakan ini sumber, berarti kamu akan terjemahkannya gimana? Ya enggak, misalnya yang terang tadi. Anak-anak yang berasal dari terang. Maka terjemahnya jadi lain kan? Padahal yang benar apa? Description, anak-anak terang gitu kan. Misalnya kalau kalian mengatakan ini komparasi. Nah, berarti diterjemahkan gimana? Anak-anak yang lebih terang kan gitu kan. Kalau misalnya kamu menerjemahkan misalnya menyatakan itu genitive of, nah ablatif, jadi gimana? Anak-anak terang aja dulu. Bagaimana menerjemahkan anak-anak terang? Kalau itu pemisahan jadi apa? Anak-anak terpisah dari terang. Oke? Iya. Atau iya, kalau sumber anak-anak yang berasal dari terang. Anak-anak yang terpisah dari terang atau anak-anak yang lebih terang atau anak-anak terang. Deskripsi, misalnya ini soal pilihan berganda ya. A, description, B, sumber, C, komparasi, D, ablatif, E, source. Yang mana kalian pilih? Description. Misalnya kalau kalian pilih source, maka diterjemahkannya dia gimana? Itu. Jadi menentukan genitifnya apa itu menentukan terjemahannya. Makanya PR kalian tuh harus bikin terjemahannya. Ada terjemahan literalnya. Jadi anak-anak terang.
Spidol ini kan kamu tekan gitu. Sampai nggak kelihatan. Aja kan? Oke. Nah, ini kok kenapa misalnya kayak RSP ya, tuh sons of light, ya kan? Sons of the day. Pakai of dia. Atau LAI sama anak-anak terang, anak-anak siang. Kok diterjemahkan gitu? Kok bukan anak-anak dari terang, atau anak-anak yang lebih terang, atau anak-anak yang terpisah dari terang, atau anak-anak yang apa tadi berasal dari terang? Hah? Karena pemilihan genitifnya tadi, fungsi genitifnya tadi, ya kan? Menentukan terjemahannya. Nah, kalau RST dia pakai apa ini tadi? Of light kan, berarti dia pakai description. Paham nggak maksud saya? Ya, gitu. Jadi kalau kalian salah menentukan genitifnya, ya terjemahannya nanti jadi lain. Gitu. Tapi kalau asal ini deskripsi, ini kalian nggak tahu apa maksudnya, terjemahannya jadi kayak gimana. Ya itu kan nanti kayak soal yang berganda itu, tebak-tebakan doang. Kebetulan tepat, tapi nggak ngerti maksudnya apa. Nah, harus ngerti sampai kalian bisa terjemahkan sendiri. Misalnya gini, oh ini description, berarti terjemahannya yang benar adalah anak-anak terang atau anak-anak siang. Tapi kalau misalnya kalian pilih ini, misalnya ya, si Pasrah pilih sumber, source, terus dia terjemahkannya gini, anak-anak terang, tapi source, benar nggak? Berarti nggak ngerti nih Pasrah, asal pilih. Kayak waktu kalian ujian dulu kan, ujian nasional kan asal pilih aja kan. Oh kalian nggak ada ya? Nah, anak-anak terang, anak-anak kalau misalnya Pasrah pilih sumber, berarti Pasrah harus terjemahkannya gini. Iya, atau bersumber dari terang. Nah, walaupun misalnya dia pemilihan genitifnya keliru, tapi terjemahannya benar, itu nilainya separuh gitu. Tapi pilihannya benar, deskripsi, tapi diterjemahkan jadi sumber, itu sama. Berarti nggak ngerti, ya. Nah itu maksud saya. So, kamu lihat di sini, semua pakai, kalau misalnya ada keraguan nih, sumber kah, deskriptif kah, yang mana ini? Kamu lihat aja mayoritas terjemahannya apa. Ya, nah ini semua dari King James sampai sini, ini pilihnya apa? Descriptions. Ya. Satu lagi tadi yang atributif atau quality tadi. Ini anak-anak yang penuh terang atau anak-anak terang aja? Anak-anak terang aja, nggak ada di situ, nggak diterjemahkan ada kata penuh kan? Tapi kalau kalian pilihnya quality ini, atributif tadi, maka diterjemahkannya harus jadi gimana? Anak-anak, iya, ada kualitas ini, anak-anak yang sangat terang. Oke, nah berikutnya apa? 2 ayat 5 ya. Nah kalau dia materi tadi apa? Anak-anak yang terbuat dari terang. Nah, dan itu lebih jauh lagi kan? Nah. Oke, Roma 2 ayat 5, tetapi oleh kekerasan hatimu ini ya, yang tidak mau bertobat, engkau menimbul murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Murka Allah ini ya. Oke. Hemera horges, ya kan? Orges. You know? Coba kita baca dulu. Kata the ten skleroteta su kardian seoto
orgen, hemera, orges, kai apokalupheos, dikaio presias, tu teo. Oke. Nah, ada kata orges yang saya suruhkan. Kalau di parsing, genitif, feminim, singular. Dari kata orge yang artinya murka atau marah, ya kan? Sama sebetulnya apokalupheos. Ini juga sama ya, genitif, feminim, singular, artinya revelation. Nah, dua genitif ini menjelaskan kata apa? Kata hemera kan? Hari, ya kan? Hari murka dan pewahyu atau penyataan, ya kan? Nah, ini nanti kan Tuhan datang kali kedua, ya kan? Nah, kata murka dan apokalupheos ini menjelaskan kata hemera. Genitif apa ini? Deskripsi lagi. Ya. Maka lihat ya, RSV itu terjemahannya apa? The day of wrath. Ya kan? Gitu. Hari murka atau hari murka dan hukuman gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian ambilnya, oh ini bukan deskripsi, ini genitive of, katakanlah misalnya genitive of aposisi. Berarti kalau itu aposisi, hari itu maksudnya murka dan hukuman, bukan itu ya. Ini menjelaskan gambaran hari itu kayak seperti apa. Gitu. Nah, itu description. Ya, sama seperti kayak ruangan itu besarnya, luasnya, atau suasananya seperti apa. Oke, satu lagi apa? 2 Korintus 1 ayat 1. Oke. Paul, an apostle of Christ ya, Jesus. Coba baca. Paulus, apostolos Kristus Yesus. Dia telematos Teu kai Timotheos ho adelphos eklesia tuteu ten emor en Korinto pasin usin en oleh te. Belajar baca ya, waktu kalian ngerjain tugas tuh dibaca ya. Kalau perlu dihafal. Oke, Paulus apostolos. Yang saya suruh yang mana? Apostolos ya. Oke, Kristus ya. Oke, sekarang coba lihat anti diagramnya. Paulus, Kristus Yesus. Nah, ini kan di bawahnya genitif kan? Genitif apa ini? Posesif. Artinya apa? Kata itu milik. Iya, rasul miliknya Kristus. Ya. Maka nanti kalau kalian menafsirkannya itu kata Kristus itu milik dari rasul. Rasul itu miliknya Kristus. Ya. Posesif. Tapi kalau misalnya kalian tentukan ini bukan genitif posesif ini. Ini jenis genitif deskriptif. Maka pengertiannya jadinya gimana? Rasul Kristus. Ya kan? Bukan rasul miliknya Kristus, tapi rasul Kristus. Nah, kalau itu deskriptif berarti ada rasul-rasul lain nih. Ada rasul Kristus, ada jenis rasul yang lain nanti. Padahal rasul itu cuma satu, rasul Kristus itu ya. Sampai saya mengatakan
handphone Xiaomi. Xiaomi-nya deskripsi ya kan? Oke, posesif ya. Tapi kalau kalian teman-teman ini genitive of source, sumber gimana? Murid-murid yang berasal dari Rasul-rasul yang berasal dari Kristus. Kalau itu genitive of separation. Separation, pemisahan. Enggak mungkin kan? Oke. Nah, berarti diterjemahkan aja rasul-rasul miliknya Kristus. Ada kata milik di situ. Kalian bisa terjemahannya jadi buka kurung milik. Nah, berarti itu menjelaskan posesif. Ya. Bisa nggak itu misalnya kalian udah belajar sumber ini, kira-kira sumber tepat ya? Kalau rasul bersumber dari Yesus, berasal dari Yesus. Bisa nggak? Rasul-rasul yang berasal dari Kristus. Nggak bisa, karena nanti identik seperti ini loh. Rasul-rasul itu jadi kayak Tuhan gitu, ya kan? Kalau Yesus berasal dari Bapa, benar. Kalau rasul-rasul berasal dari Yesus, enggak ya. Nah, nanti akan jadi lain pengertiannya. Ya. Kalau diutus iya, tapi bukan berasal. Kalau dia berasal dari Yesus, berarti rasul-rasul itu berasal dari surga, enggak kan? Karena Yesus dari surga. Jadi akan mempengaruhi nanti ke sisi lain kodratnya ya. Padahal tetap manusia, rasul-rasul tetap manusia biasa. Ya berasal dari mana? Berasal dari orang tuanya lah, kan gitu, ya kan? Ya, kamu berasal dari mana? Dari orang tuamu. Gitu ya. Ada lagi? Oke. 1:12 kan? Oke, coba baca Yunaninya. Hosoi. Exosian. Noi. Sin. Pisteusin. Oke. Tapi semua orang yang menerima diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya. Yang mana yang saya suruh? Teknateu. Nah, kata teunya itu ya, Allah. Menjelaskan kata apa? Tekna, anak-anak, ya kan? Oke. Berarti ini genitif apa ini? Deskriptif lagi? Anak-anak Allah. Hah? Oh, sorry, anak ya. Anak Allah. Bukan jamak ya. Enggak, jamak ya. Anak-anak Allah, benar. Ya. Hah? Anak-anak Allah. Maksudnya ini manusianya, anak-anak. Deskriptif atau absolut? Genitif atau absolut? Hah? Kalau absolut maksudnya gimana? Berdiri sendiri. Ya, kalau dalam konteks ini bisa ya. Artinya udah pasti jadi anak-anak Allah. Absolut. Kenapa? Karena yang lahir dari Allah kan. Oke, kan ini teksnya bunyinya gimana? Menerimanya kan. Iya, maka kalau absolut itu jadi kayak lebih penekanannya gitu loh. Ya, tapi kalau bikin deskriptif ya boleh-boleh sih, bisa. Ya, ya. Anak-anak. Hah? Apa? Ya kan genitifnya kan bisa absolut. Sudah dong.
Iya, kenapa absolut? Karena di situ mau menegaskan siapapun yang menerima Yesus, nah itu yang menekan pastinya. Ya kalau deskriptif bolehlah isi bonus. Oke. Makanya kalau kalian belajar teks ini, kalau ini absolut berarti kalian menekan pasti menjadi anak-anak Allah kalau menerima Kristus. Ya, nah makanya di situ diterjemahkan jadi absolut karena menegaskan apa? Kepastian ini, absolutnya itu. Ya, oke. Ada lagi? Oh banyak juga. Coba baca Yunannya. Elegen de ton. Oke, elegen sama-sama ya. Elegen de ton, Yudon, Simonos, Iskariotu, Autos, Gar, Hemelen, Paradidonai, Dodeka. Ya. Nah, yang dimaksudnya ialah Yudas anak Simon Iskariot. Nah, ini udah jelas banget. Ya. Simonos relasi dengan apa? Yudas. Relasinya apa? Relationship dalam hal ini lebih tepatnya apa? Anak ya kan? Relasi anak. Maka diterjemahkan itu ada kata anak. Ya kan? Hah? Lebih tepat ini apa? Kalau Iskariotunya baru aposisi. Kalau Simonosnya apa? Relationship menunjukkan anak dari si Simon. Yudasnya anak Simon. Tapi kan pertanyaannya kan Simon Iskariot kan berarti itu bukan. Yang dimaksudnya ialah Yudas, anak Simon Iskariot. Bapaknya namanya Simon Iskariot, maka nama anaknya Yudas Iskariot. Yang saya tanya apa? Oh, dua-dua berarti. Simonos itu relationship, Iskariot itu aposisi. Ya? Enggak, maksudnya kan ini kan ada dua genitif. Berarti Simonos itu genitif of relationship. Yang sama dengan Iskariot itu aposisi. Kalau kalian cuma salah satu ya berarti nilainya setengah. Itu aja kok repot, kata Agus Dur ya. Ya. Pertanyaan ini sebenarnya satu dua genitif. Oke, ada pertanyaan lagi? Ada soalnya lagi? Tinggal vocab ya. Vocabnya udah bisa?